Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Maisarasani dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penghitungan keuangan usaha. Di sini yaitu usaha hijab dengan nama Eladin Hijab. Nah, di sini terdapat 7 tabel. Tabel yang pertama yaitu biaya investasi. Biaya investasi ini meliputi yang pertama yaitu sewa lokasi, yang kedua etalase, yang ketiga hanger dan lemari display, yang kelima lampu penerangan, yang keenam kursi, ketujuh meja, kemudian ada neon box, boneka manekin, gunting, kipas angin, komputer, cermin, interior, mesin jahit, alat kebersihan, dan promosi. Nah, harga per unitnya yaitu sewa lokasi setahunnya 6 juta, etalase 2 juta, hanger dan lemari display itu 4.180.000, lampu penerangan yaitu 500.000, kursi 500.000, meja 900.000, neon box 3 juta, boneka manekin yaitu 250.000, gunting di sini 50.000, kemudian kipas angin 250.000, komputer 4 juta, kemudian cermin 500.000, interior itu satuannya lamsam itu 2 juta, kemudian ada mesin jahit dengan harga 3 juta, alat kebersihan 300.000, dan biaya promosi yaitu 3 juta. Nah, kemudian subtotalnya yaitu harga per unit dikali unit. Nah, kemudian umur ekonomis. Umur ekonomisnya yaitu sewa lokasi 1 tahun, etalase 10 tahun, hanger dan lemari display itu 10 tahun, kemudian lampu penerangan 5 tahun, kursi 5 tahun, meja 7 tahun, kemudian neon box, mesin jahit 10 tahun, alat kebersihan 3 tahun, dan promosi 5 tahun. Kemudian di sini ada biaya penyusutan per tahun. Nah, biaya penyusutan per tahun ini dihitung dari subtotal dibagi umur ekonomis. Nah, sehingga ini sewa lokasi biaya penyusutannya yaitu karena totalnya 6 juta, maka dibagi umur ekonomisnya yaitu 1 tahun. Jadi dibagi 1 tahun. Kemudian di sini ada etalase yaitu 4 juta, kemudian dibagi umur ekonomisnya yaitu 10 tahun menjadi 400.000. Dan seterusnya yaitu sama dengan caranya. Kemudian di sini ada penyusutan per bulan. Nah, penyusutan per bulan ini dari penyusutan per tahun itu dibagi 12. Sehingga pada sewa lokasi ini karena penyusutan per tahunnya 6 juta, maka 6 juta ini dibagi 12 dan seterusnya. Sehingga biaya penyusutan per tahunnya yaitu kita dapat 10.500.000, 48.952.38 rupiah, dan penyusutan per bulannya yaitu 879.099.37 rupiah. Nah, kemudian di sini ada tabel yang kedua. Nah, tabel yang kedua ini yaitu kita menghitung biaya modal kerja per bulan. Di sini meliputi yang pertama yaitu
biaya dari listrik, air, dan internet dengan harga 1 juta per paketnya. Kemudian ada gaji karyawan per orangnya 1 juta, dan di sini ada 3 orang. Kemudian iuran kebersihannya yaitu 50.000, biaya pengemasan yaitu 50.000, dan untuk biaya notanya 25.000, buku 5.000, bolpen 32.000 per box. Nah, kemudian inner yaitu 20.000 per satuannya, dan jarum dan benang dengan satuan lamsam atau ini satu paket itu 50.000, dan belanja aneka jenis jilbab dan hijab yaitu 7 juta, dan belanja aneka jenis kainnya yaitu sebesar 3 juta. Kemudian subtotalnya yaitu jadi harga dikalikan unit, sehingga kita dapat total dari biaya modal kerja per bulan yaitu sebesar 15.257.000. Dan kemudian pada tabel ketiga ini kita menentukan harga jual. Nah, harga jual ini yang pertama yaitu ada biaya investasi per bulan. Biaya investasi per bulan tadi sudah kita hitung yaitu sebesar 879.079,37 rupiah. Yaitu ini. Dan yang kedua yaitu biaya modal kerja per bulan yaitu sebesar 15.257.000 rupiah. Sehingga subtotal biaya produksi per bulannya yaitu 16.136.079,37 rupiah. Nah, kemudian di sini kita mempunyai target pembeli inner per bulannya yaitu 50 orang dengan biaya dengan pendapatannya itu 25.000 per orangnya. Kemudian ada target pembeli hijab insidental yaitu 200 orang. Kemudian ada target reseller hijab per bulannya yaitu 400 orang. Dengan harga per orangnya itu 50.000. Sehingga kita jumlahkan yaitu harganya ini 25.000 dikalikan 50, 55 dikalikan 200, 50.000 dikalikan 400. Sehingga target pembeli inner per bulannya yaitu biayanya pendapatan 1.250.000 dan target pembeli hijab insidentalnya itu 11 juta. Kemudian target reseller hijab per bulannya 20 juta. Nah, biaya ini ditentukan sendiri menyesuaikan menyesuaikan dengan harga pasar. Nah, kemudian pada tabel keempat ini kita menghitung prediksi laba rugi. Nah, yang pertama yaitu tadi kita sudah mempunyai target pembeli inner per bulan, maka pendapatan dari penjumlahan inner per bulannya yaitu 50 unit, kemudian dengan harga 25.000 per unitnya. Kemudian ada pendapatan dari pembeli hijab insidental yaitu 55.000 dengan 200 unit yang terjual. Kemudian pendapatan dari reseller hijab per bulannya yaitu 400 unit dengan harga 50.000 per unitnya. Sehingga kita total jadi pendapatannya yaitu 32.250.000. Kemudian tadi sudah kita hitung biaya produksi per bulannya yaitu 16.136.079,37 rupiah. Kemudian untuk
mencari laba atau rugi per bulannya dari pendapatan ini, kita kurangi dengan biaya produksi per bulan, sehingga kita mendapatkan laba sebesar Rp16.113.920,63. Kemudian di sini ada tabel kelima. Tabel kelima ini yaitu kebutuhan biaya untuk usaha. Nah, kebutuhan biaya untuk usaha yang pertama yaitu biaya investasi. Tadi sudah kita hitung biaya investasinya yaitu Rp38.930.000. Kemudian ada biaya modal kerja untuk 2 bulan. Maka unitnya di sini 2 dengan harga per paketnya atau per unitnya itu Rp16.136.079.37. Kemudian dikalikan 2 karena di sini 2 bulan, sehingga jika kita total biaya kebutuhan untuk usaha itu Rp71.200.2.158.73. Nah, kemudian pada tabel ke-6 ini kita akan menghitung prediksi laba rugi tahun pertama. Nah, jadi yaitu pendapatan dari penjualan inner per bulannya dengan jumlah penjualannya itu 25 dengan tarif 25.000. Kemudian subtotalnya itu 25.000 dikali 25, kemudian pendapatan dari hijab insidentalnya itu 100 dikali 55.000, kemudian pendapatan dari reseller hijab per bulan 250 dikali 50.000, sehingga jika kita total yaitu pendapatannya 18.625.000. Kemudian di sini sudah kita hitung biaya modal kerja per bulannya yaitu 15.257.000, dan pada bulan pertama dan kedua ini kita memberikan diskon, sehingga biaya diskonnya yaitu kan sebesar 5.550.000. Sehingga untuk mengetahui laba atau ruginya kita jumlahkan biaya modal kerja per bulan ini dengan biaya diskon yang diberikan, sehingga totalnya itu 20.807.000. Kemudian dari pendapatan kita ini 18.625.000 dikurangi 20.807.000, sehingga kita rugi sebesar 2.182.000 pada bulan pertama. Nah, pada bulan kedua itu sama, dan ini meningkat jumlahnya dari 25 menjadi 35, dari 100 menjadi 125, dari 250 menjadi 300. Dan ini yaitu sama dengan total pendapatannya yaitu 22.750.000. Kemudian biaya diskon yang diberikan yaitu totalnya 6.695.000. Kemudian biaya modal kerja per bulan ini kita tambahkan dengan biaya diskon yang diberikan, yaitu berarti sebesar 21.952.000. Nah, kemudian pendapatan pada bulan kedua ini kan 22.750.000, kemudian dikurangi 21.952.000, sehingga kita mendapatkan laba sebesar 798.000 pada bulan kedua. Nah, kemudian pada bulan ketiga ini meningkat, yaitu pada bulan ketiga jumlahnya meningkat dengan pendapatan kita yaitu 24.400.000 dan biaya modalnya 15.257.000, sehingga pendapatan ini kita kurangi dengan ini, sehingga kita mendapatkan laba sebesar 9.143.000. Kemudian pada bulan keempat dengan cara yang sama kita mendapatkan
laba. Nah, di sini terus meningkat dan pada bulan ke-8 hingga seterusnya sudah mulai stabil, yaitu mendapatkan laba sebesar 16.993.000. Nah, sehingga nih pada tabel ke-7 kan prediksi laba bersih. Jadi pada bulan pertama kita rugi sebesar 2.182.000 dan pada bulan kedua, 3 sampai bulan ke-12 ini jika kita totalkan nih semuanya, kita mendapatkan laba bersih sebesar 150.121.000. Jadi jika dalam 2 tahun, maka laba 1 tahun ini ditambahkan karena stabil, yaitu sebesar 16.993.000, sehingga dalam 2 tahun mendapatkan laba sebesar 354.037.000. Nah, kemudian total modal usaha yang diperlukan tadi sudah kita hitung, yaitu sebesar 71.022.158.73 rupiah. Nah, jika bermitra dengan pihak lain, maka pembagian keuntungan ini disesuaikan dengan modal yang di-store. Misalnya pada pihak ketiga itu menyetor 20 juta tanpa campur tangan pengelolaan promosi usaha. Maka pemilik ketiga yaitu 20 juta dibagi total modal usaha ini, kemudian dikali 100 sehingga pihak ketiga mendapatkan 28% dan pemiliknya yaitu 72%. Nah, tadi biaya promosi yang digunakan untuk membiayai diskon dan promosi itu dalam bentuk iklan dan sebagainya. Nah, kebijakan yang diambil ini yaitu dengan harga tetap, tetapi periode tertentu itu terdapat diskon seperti tahun baru atau lebaran gitu. Nah, sehingga tuh tidak terkesan ada kenaikan harga. Begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.